Buat tempe goreng mendoan lebih kering dan wangi, dengan warna yang menarik yang menggugah selera dan rasa yang dihasilkan lebih wangi dan gurih. Untuk bumbunya komplit dan simpel. Yang utama adalah ketumbar, bawang putih, dan bawang pre. Agar rasa yang dihasilkan lebih bervariasi, saya tambahkan merica, bawang merah, dan seledri. Dijamin pengen makan terus, apalagi disajikan bersama dengan sambal kecap manis dengan lalapan cabai rawit. Agar tempe yang dihasilkan lebih renyah dan kriuknya awet saat dingin, saya menggunakan tambahan tepung maizena dan tepung kanji. Adonan tepung bumbu tempe ini bisa untuk semua jenis tempe. Tetapi jenis tempe yang kami gunakan yang paling enak adalah tempe menjes atau tempe gembus. Yuk buat sendiri aja, caranya mudah. Racikan bumbu tempe goreng tepung kriuk renyah dan tahan lama untuk porsi lauk. Seluruh anggota keluarga kurang lebih 25 potong tempe adalah bumbu halus. Yang pertama untuk bumbu yang harus dihaluskan, setengah sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh lada atau merica, 5 siung bawang putih dan bawang merah. Kalau saya menggunakan cobek atau layah saat menghaluskan karena rasanya lebih sedap. Jangan lupa tambahkan garam gerosok agar mudah dihaluskan dan 2 ruas kunyit kuning. Haluskan bersama bumbu lainnya. Kunyit tidak perlu dikupas, yang penting bersih dari tanah dan kotoran yang menempel. Kunyit ini digunakan sebagai pewarna kuning alami makanan agar lebih cantik dan menarik. Kunyit jangan terlalu banyak, sesuaikan aja dengan adonan. Jika kebanyakan akan mempengaruhi rasa. Jika malas menghaluskan bumbu menggunakan cobek, bisa juga di blender, opsional saja. Setelah halus, sisihkan. Untuk bahan tepung yang harus dicampurkan, yaitu 200 gram tepung terigu, 100 gram tepung kanji, 50 gram tepung maizena, opsional saja. 1 sendok teh baking powder sebagai pengembang adonan, 1 sendok teh kaldu bubuk, campur jadi satu. Untuk rasa aromatik yang utama, 3 batang bawang pre, iris, potong-potong ukuran kecil. Tips iris bagian batang lebih tipis agar tidak keras dan teksturnya tidak mengganggu saat dikonsumsi. Lanjut juga potong-potong 1 batang seledri. Untuk seledri ini opsional, jika tidak ada atau tidak suka bisa di skip. Lakukan hingga habis. Lalu campur dengan adonan tepung yang sudah disiapkan tadi. Dan bumbu yang sudah dihaluskan berupa ketumbar, merica, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan garam. Tambahkan air perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Untuk adonan tempe ini saya buat kental agar lapisan tepung pada tempe tebal. Tambahkan air sedikit demi sedikit agar sesuai dengan adonan yang kita inginkan. Buat tepung pelapis yang kental agar lapisan tepung pada tempe lebih tebal. Jika menginginkan lapisan tepung tipis pada tempe, bisa dibuat adonan agak encer. Bisa dicek rasa sesuai selera. Seperti ini adonan tepung tebal, pastikan rasa yang dihasilkan tetap gurih, tidak hambar, sesuai selera saja ya. Untuk tempe yang kami gunakan menggunakan tempe kedelai dan tempe menjes atau tempe gembus. 2 papan tempe kedelai kurang lebih 600 gram. Potong-potong sesuai selera. Untuk kali ini 1 papan tempe saya potong-potong menjadi 3 bagian agar menghasilkan 6 potong tempe ukuran besar dengan ketebalan sama tipisnya. Sesuai selera. Jangan lupa setelah dipotong-potong, tempe dibuat sayatan agar bumbu meresap. Lakukan hingga habis. 3 papan tempe menjes atau tempe gembus. Potong-potong sesuai selera. Untuk kali ini 1 papan tempe menjes saya potong-potong menjadi 2 bagian karena ukuran lebih kecil dan ringan. Sesuai selera. Tempe menjes atau tempe gembus bahannya dari ampas tahu yang difermentasi seperti tempe pada umumnya. Memiliki kandungan protein rendah tetapi masih mengandung serat yang sangat tinggi. Jangan lupa setelah dipotong-potong, tempe dibuat sayatan agar bumbu meresap. Lakukan hingga habis. Saatnya menggoreng tempe.
Agar wajan tidak lengket saat menggoreng, pastikan sebelum menggoreng wajan panas baru dituang minyak. Lumuri sisa wajan yang belum terkena minyak. Sebelum menggoreng, pastikan minyak goreng sudah panas, agar hasil gorengan mengembang. Saat mencampur tempe dengan adonan yang sudah dibuat, pastikan tempe terlumuri dengan tepung secara keseluruhan. Pastikan minyak goreng panas, baru dimasukkan tempenya. Jika minyak sudah panas, tempe dimasukkan ke penggorengan langsung mengembang. Goreng di api sedang. Kata mendoan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu mendo yang berarti setengah matang atau lembek. Mendoan adalah panganan makanan tradisional khas Jawa, ekskresidanan Banyumas. Tempe mendoan artinya tempe setengah matang. Dan aroma segar wangi sudah matang dari daun, bawang, dan seledri. Untuk kali ini saya goreng kering, lebih kering daripada tempe mendoan. Tetapi tidak sampai gosong, cukup berwarna kuning, agak kecoklatan, bisa diangkat. Sesuai selera saja ya. Angkat dan tiriskan dari minyak. Untuk sisa tepung bisa langsung dihabiskan atau disimpan dalam kulkas. Bisa digunakan sewaktu-waktu. Untuk kali ini sisa tepung adonan tempe saya buat rempeyek atau tepung kriuk, bisa untuk lauk juga. Hasilnya lebih kriuk walau sudah dingin. Untuk kali ini saya menggunakan sambal kecap manis dengan potongan cabai sebagai cocolan. Jangan lupa cabai rawit sebagai lalapannya. Hasilnya lebih kriuk walau sudah dingin. Ini karena penggunaan tepung maizena dan tepung kanji. Pilih salah satu untuk membuatnya. Tempe goreng mendoan ini sangat cocok untuk menu lauk atau cemilan. Selamat mencoba. Untuk detail bahannya bisa Anda lihat di deskripsi video ini atau di website kami. Jangan lupa kritik dan sarannya ya. Sampai jumpa.